Selamat pagi menjelang siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Bu? Perkenalkan saya Anang Setiawan. Tadi dikenalin. Saya dari kalau kita punya bahasa Indonesia Yayasan Pengembangan Sumber Daya Hutan Indonesia, atau biasanya teman-teman di Jabodetabek itu menyebutnya NTFP-EP Indonesia. Kalau NTFP itu Non Timber Forest Product Exchange Program, NTFP itu yang tadi Ibu-ibu sebutkan namanya HBK, hasil hutan bukan kayu, tapi bahasa Inggrisnya tersebut. Nah, NTFP-EP ini sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat non pemerintah, tentunya berkantor di kantor utama kita itu di Manila, Filipina. Kalau yang pernah ke luar negeri mungkin bisa, ini masih sekitaran Asia Tenggara. Kemudian kita punya kegiatan ada di Asia Tenggara, ada di Filipina, ada di Malaysia, ada di Indonesia sendiri, ada di Kamboja, ada di Vietnam. Kemudian ada satu lagi di India tapi bagian selatan. Jadi itu hampir semua kegiatan NTFP berada di situ. Kita dulu mulai itu dari kalau di Indonesia sendiri berkantor di Bogor. Dulu di Jakarta karena kebanyakan yang bekerja, jadi kita pindahin ke Bogor. Jadi kalau ibu-ibu di sini sedang berkunjung ke Bogor atau ada keluarganya di sekitaran situ, silakan bisa mampir. Tidak jauh dari, pernah dengar IPB, kampus IPB, dari anak-anak yang kuliah di sana, nggak jauh dari situ kantornya. Jadi kegiatan utama kita memang paling banyak adalah ada 4 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu yang utama dilakukan itu pengembangan kapasitas masyarakat di mata pencahariannya. Salah satunya adalah kegiatan yang ini. Kemudian ada konservasi yang berbasis masyarakat. Kemudian ada juga bagaimana kita mendokumentasikan yang tadi ibu-ibu sedang lakukan nih, makanan yang berasal dari hasil hutan bukan kayu, makanan dari hutan. Salah satunya yang dari mangrove, juga yang dari hutan. Kemudian yang terakhir adalah fokus kita di bagaimana hak satu kelompok gitu. Jadi ada 3 kelompok yang diberikan sama-sama 500.000 untuk mengolahnya. Alhamdulillah memang semangatnya kami ibu-ibu yang ada 22 tinggal 11 yang sekarang ini cuman beberapa yang hadir, alhamdulillah. Nah, itu 500.000 itu kami kelola menjadi kemarin itu 4 juta. Ya, tapi modal dari 500.000 itu kan jual telur asin, keripik itu kemarin sampai 4 juta. Itulah yang kami bawa untuk pergi, karena uangnya ini kita apain nih gitu kan. Jadi yuklah kita bawa untuk refreshing kan, masakan dia ngolah itu aja, ngolah keripik aja gitu kan. Nanti kami semakin tua. Masalah PLTU yang menurunkan perekonomian kami seperti itu, sehingga kami bagaimana caranya agar perekonomian yang telah hancur ini menjadi kami bisa membuat inovasi yang bisa dipasarkan seperti itu. Nah, jadi awalnya sebelum kami ke daun jeruju ini, kami itu setiap kelompok itu membuat masing-masing di setiap kelompok itu UMKM. Kalau di pintu air kemarin telur asin dan keripik pisang, keripik ubi seperti itu kan. Terus di Sesiur juga mereka kemarin apa Bu? Telur asin sama apa kemarin? Nah, seperti itu gitu kan. Lugu juga seperti itu gitu kan. Jadi memang karena merosotnya ekonomi yang diakibatkan oleh PLTU ini, jadi Sri Kandi juga memfasilitasi kami untuk bisa menjadi perempuan yang bisa bagaimana caranya hidup dengan beralih, tidak mengharapkan lagi lingkungan yang rusak ini gitu. Nah, karena memang ada
hutan apa hasil hutan yang bukan kayu gitu kan ya, itulah Sri Kandi juga mengajak kami. Nah ini nih pemasarannya nih diminati juga ini gitu. Ini pemasarannya bisa kita bagikan ke orang, bisa kita online kan, dan bisa menjadi pemasukan untuk kelompok seperti itu. Itulah Sri Kandi mengajak kami untuk membuat suatu makanan yang dihasilkan oleh daun jeruju, kemudian buah pidada, terus apa Bu yang dari dodol Bu? Buah juga ya, buah pidada juga ya. Jadi selai, jadi dodol seperti itu kan. Nah itu yang sekarang ini kami lakukan gitu, supaya apa? Supaya adalah pemasukan dari kelompok gitu kan. Nah jadi ibu-ibu ini juga bisa menaikkan perekonomiannya. Assalamualaikum, nama saya Yani Agustina. Saya dari Kecamatan Pangkalan Susu, Desa Saisiur, Dusun 4 Panton. Saya nelayan sekaligus istri mantan nelayan. Mantan Pak, kalau dulu suami saya nelayan, tapi sekarang udah enggak, beralih profesi menjadi kuli bangunan, itu pun merantau di Aceh. Kalau dulu alhamdulillah hasil ke laut, hasil dari nelayan itu alhamdulillah bisa menghidupin 3 keluarga. Tapi kalau sekarang keluarga aja cengap-cengap deh Pak. Makanya dia beralih profesi. Kalau berhenti sebagai nelayan, seperti saya bilang itu tadi, posisi tempat tangkap suami saya itu sama PLTU tuh berada dekat, sangat dekat. Jadi setiap hari suami saya itu menghirup abu PLTU. Dia bilang sendiri dengan apa, setiap hari itu ngerasain macam hujan gerimis. Dipikirnya hujan, ternyata abu. Jadi asal pulang batuk, sesak gitu. Jadi makin lama kok makin kayak gini ya, makin lama kok makin kayak gini. Terus dia timbul gatal-gatal. Iya. Enggak 29, agak masuk kemari. Di dalam sini. Cuman dia sama PLTU itu gimana ya? Gandeng palu gitu. Karena paluhnya itu gandeng. Nama saya Cok. Saya ketua kelompok Cinta Tan Mangrove. Saya dulunya nelayan. Sebelum saya menjabat jadi ketua mangrove, saya nelayan. Saya nelayan di Pulau 9, Pulau Kampri, Jaring Halus, sampai Sungai Udang. Sampai Sungai Udang, saya membubu ikan kerapu dan ikan sembilang. Hasil saya per hari itu hampir mencapai 20 kilo. Satu harinya kalau dijual untuk kerapunya sekitar 200.000 dan sembilangnya sekitar 150.000. Itu di tahun 2010 sampai 2015 masih stabil. Setelah itu, setelah adanya PLTU, saya mengalami kekurangan pendapatan karena waktu pasang bumi itu ikannya udah nggak ada, udah mulai dia nggak lagi di Pulau 9 dan di Pulau Kampi. Dan pengusaha keramba kerapu di Pulau 9 itu waktu pasang bumi itu udah mulai resah. Setelah dia memproses semuanya menjadi PLTU, mereka tutup. Jadi saya nggak lagi ngopor bibit ke Pulau 9. Sementara saya lagi pergi ke Pulau Kampe untuk ngisi keramba di sana. Ya di sana juga yang nggak begitu banyak juga untuk mengambil hasil dari tangkapan saya karena angka kehidupannya kurang banyak, nggak seperti yang dulu lagi. Setelah itu pun karena pengusaha keramba mulai tutup dan ikan pun nggak ada, ya saya pun daripada banyak uang pengeluaran, ya saya balik lagi ke Lubuk Kertang. Nah, kalau pendapatan dulu makanya saya berani muliakan anak, tapi kalau sekarang saya cengap-cengap juga nih untuk membayar kuliah anak. Nah,
Saya bertambah, ya kadang berhasil, kadang enggak. Saya kelola hutan mangrove, tidak ada binaan dari kehutanan. Nah, selama 5 tahun saya sudah megang ketua kelompok mangrove. 1% pun tidak ada nilai uang yang saya terima. Kami sama anggota semuanya swadaya. Kami tanam sendiri, kami pelihara sendiri. Sampai sekarang ini kami bergabung dengan Yayasan Sri Kandi karena kaum bapaknya nggak ada nilai uangnya, jadi kami serahkan aja sama ibu-ibunya untuk mengelola hutan tersebut. Selamat siang untuk yang semuanya. Kami di kampung ini Mas sangat mana ya, hidup kami terancam dengan polusi di desa Kertang. Nah, Kertang. Disitulah kami untuk banyak menanam pohon mangrove itu ya, itu di lokasi Pak Ucok tadi Pak. Nah, untuk menahan abrasi tadi dan banjir kan, karena sekarang ini tiba-tiba banjir itu sering terjadi. Nah, dan kami menanam mangrove itulah dan mengajarkan sama anak-anak cucu kami juga, kami bawa langsung menanam Pak mangrove ini. Nah, dan kami suruh orang itu biar pandai merawat mangrove ini dan apa keuntungan mangrove itu ditanam bagi kehidupan kita gitu kan Pak. Nah, jadi kami pun termasuklah petani tambak udang. Nah, mana udang kami tadi tuh baru-baru ini udang kami baru berumur sekitar 38 hari. Nah, tapi udah mengalami sakit dia Pak, mati udang tadi. Nah, walaupun dia bisa, modal kami udahlah mencapai pakannya itulah sekarang udah ya kan, beli vitamin ya kami panen udang tadi dah. Modal kami sekitar 1.200.000 udah kan dalam beberapa hari itu. Tapi kami panen udang itu dapatnya cuma 400.000. Nah, jadi itulah Pak, kami sering mengalami kegagalan gitu. Jadi kalau seandainya kami mengambil bibit dari pengusaha, kami akan berutang gitu. Seperti kita melihat baju-baju kita ya, baju-baju itu berasal dari kain, mungkin dari kain kulit kayu atau dari tenun atau yang lain, dari konsepnya yang kita lakukan. NTNP sendiri memang kalau di daerah negara lain tidak jauh berbeda seperti ini kegiatannya, hampir semuanya kayak di Kamboja juga sama di sini. Jadi kita konsep ke depan adalah memperbanyak penanaman pidada. Nah, jadi karena pidada itu juga bermanfaat untuk hewan-hewan yang ada di hutan. Jadi biar jangan kita pula nanti karena kita mau meningkatkan perekonomian, makanan orang itu kita ambil juga. Padahal monyet itu butuh makan gitu. Jadi itu sebenarnya yang itu menjadi bahan pemikiran kami juga, bahwa kami akan memperbanyak buah pidada agar supaya itu bisa dimanfaatkan baik kepada hewan liar maupun sama kelompok kita gitu. Hutan lestari!